Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudloh Rida. Tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, masih dalam suasana merayakan Hari Guru Nasional. Tentunya saya mengucapkan selamat berbahagia dan tentunya ini juga selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru-guru yang luar biasa yang ada di Indonesia. Kita tahu pemirsa bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan sebuah bangsa. Guru atau pendidik adalah salah satu komponen utama dalam proses pendidikan ini. Guru bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, etika, dan kemampuan siswa. Oleh karena itu penting adanya penguatan kompetensi guru untuk menjawab tantangan pendidikan di masa kini. Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita nih yang luar biasa. Mari kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Ahmad Nuri SHMSI yang merupakan Kadisdikbud Kota Serang. Nah ini selaku dari Kadisdikbud Kota Serang ya Pak tentunya. Ini mau tahu dulu gitu Pak, bagaimana nih Pak saat ini Bapak melihat potret guru khususnya di Kota Serang terlebih dahulu. Jadi gini, guru itu menurut saya memiliki histori kerut, akar sejarah panjang. Sebuah peradaban itu tidak bisa dibangun tanpa guru. Dan guru telah membuktikan pahlawan tanpa dasarnya di dalam beberapa kurun waktu sampai sekarang inilah. Dan bagi saya kontribusi guru terhadap bangsa dan negara dan peradaban ini sangat luar biasa. Kita lihat misalkan di Kota Serang ini. Saya melihat bahwa peran-peran guru itu memiliki elan vital. Elan vital itu adalah kekuatan determinasi dalam konteks mencerahkan anak bangsa. Dan anak bangsa ini bukan hanya terdidik secara kognisi, tapi juga dia memiliki satu kepribadian atau karakter, dan itu dibungkus dengan adab, dan terakhir adalah berbudi dan peduli. Ini penting nih. Nah, selama ini Kota Serang saya kira meskipun saya baru Dinas Pendidikan Kota Serang, buktinya banyak menghasilkan murid-murid yang ketika di OSN menjadi kompetisi kemarin di OSN luar biasa menghasilkan dia di matematika, terus juga di IPS, dari penabur, dari SMP 7, dari beberapa SMP yang ada di kita. Ini bukti guru telah memberikan kontribusi besar. Itu saya kira. Baik, jadi tadi kalau kita lihat dan juga Bapak menyampaikan sebenarnya ini bicara soal guru ada banyak peran yang penting ya Pak. Yang memang ini sudah dilakukan oleh guru. Dengan tadi outputnya ada banyak siswa-siswa yang akhirnya menjadi generasi yang luar biasa. Nah, saya kira begini, apapun tidak akan ada tentara tanpa guru. Tidak akan ada pengusaha tanpa guru. Tidak akan ada advokat tanpa guru. Tidak akan ada guru tanpa guru itu juga. Jadi guru ini adalah fondasi kekuatan bagi orang dalam mencapai masa depannya. Ini saya kira peran pentingnya. Tidak ada presiden tanpa guru. Betul. Tidak ada teknokrat tidak ada tanpa guru. Semua jadi bermula dari guru nih. Yeah. Kalau misalkan guru di langit adalah sangat perannya strategis, mungkin kadang-kadang di bumi ya orang mengabaikan. Tapi insya Allah menjadi guru itu sesuatu yang memang hisabnya nanti di akhir paling kecil Pak. Dia tiap hari memberikan meskipun hanya menyapai satu ayat tapi kan tercatat kebayang solehnya apalagi dengan tulus. Nah ini apresiasi nilai ini yang luar biasa terhadap guru itu sendiri. Nah itu saya kira. Nah negara harus tampil menjadi bagian mengapresiasi berupa tentang kesejahteraannya, ya kan? Memposisikan gurunya. Betul. Dalam konteks nilai mas sudah tak tertinggal lah guru itu. Saya kira peran pentingnya kita bisa begini dari guru ya kan? Ibu bisa cantik karena guru, bisa megang mic karena guru semua peran vital inilah yang harus diapresiasi kepada guru, bahwa guru adalah sebuah kekuatan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dan mencerdaskan peradaban dunia lah. Gitu ya siap. Ya. Nah kemudian Pak tadi juga Bapak kan akhirnya juga menjawab intinya segala sesuatu profesi yang ada di dunia lah ini kan pasti ada guru di belakangnya. Namun kita menarik dari skop yang kecil nih Pak di Kota Serang gitu selaku juga Kadisdikbud Kota Serang. Fokus pendidikan di Kota Serang ini bagaimana Pak dan juga ini selaras dengan tadi harusnya guru juga bisa disejahterakan.
ada 13 program Pak Wali Kota yang kita bisa derivasi di Dinas Pendidikan. Salah satunya Kota Serang Cerdas, Berbudi dan Peduli. Kota Serang Bersih, ya kan? Kota Serang Mengaji, Kota Serang Hijau. Ada beberapa lah. Dan yang paling penting, peran guru itu dalam rangka mencerdaskan. Kecerdasan menurut saya bukan hanya kecerdasan kognisi ya, akademisi, tapi juga harus ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Tapi setelah cerdas begini nih dia mau apa gitu maksudnya? Itu mau apa nih? Ternyata penting juga basisnya adalah adabnya. Nih, ya kan adab itu adalah bagaimana dia memiliki adab. Setelah dia memiliki kecerdasan beberapa dimensi itu dia juga beradab. Dan dia telah memiliki satu kecerdasan akademisi. Tapi setelah itu semua buat apa sih dia hidup? Apakah ilmu untuk ilmu? Bukan menurut saya. Ilmu itu untuk rakyat, ilmu itu untuk mencerahkan umat manusia. Jangan sampai ketika dia memiliki ilmu, dia merasa dirinya untuk dirinya. So, ini ketidakpeduliannya. Akhirnya terjadi yang namanya careless, ketidakpedulian. Nah ini saya kira pendidikan hari ini harus loncat menjadi bagian yang mendorong orang untuk peduli pada dimensi kemanusiaan maupun dimensi lingkungan. Nah, korelasinya Bu, misalkan dengan Kota Serang Bersih. Kenapa saya sering keliling-keliling untuk ke sekolah-sekolah? Itu ada 3 faktor Bu. Pertama adalah membiasakan sekolah itu bersih, yang merupakan visi wali kota, Kota Serang Bersih, minimal di satuan pendidikannya. Yang kedua juga, ini bagian dari memprovokasi kebaikan kepada gurunya. Bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab dari penunggu sekolah, dari dari tugas kebersihan, tapi juga guru juga memberikan teladan bahwa kebersihan punya basis hujah dan dalil-dalil tentang kebersihan adalah sebagian daripada ini transformasikan menjadi sebuah kebutuhan di sekolah. Nah itu Bu ya. Yang ketiga nih, bahwa Kota Serang Bersih juga dia akan membangun karakter. Saya didik teman-teman bahwa misalkan sampah, siapa saja murid yang melihat sampah dan dia terketuk hatinya untuk mengambil sampah itu, berarti dia sudah mampu membangun karakter yang peduli atau karakter dan peduli. Atau siapa saja dia yang punya careness terhadap kemanusiaan, orang sakit muridnya, tapi saling menyayangi, saling menyantuni hatinya, saling berbagi, itu saya kira penting di tengah krisis ketidakpedulian. Nah, pendidikan itu harus berorientasi ke arah sana. Setelah murid kecerdasan, berakhlak, tapi dia peduli terhadap kemanusiaan. Agar proses dialektika kehidupan yang sekarang dimenangkan oleh kelompok individualisme, kelompok-kelompok yang tidak peduli kan, dia kaya sendiri, dia pintar sendiri, ketika kaya dia mengakumulasi kekayaannya, tidak mau berbagi, ketika dia pintar kesombongannya. Ke depan itu harus berbagi. Ini adalah cahaya. Al ilmu nurun itu di sini esensinya, ilmu cahaya memberikan berbagi. Nah ini saya kira das pendidikan itu akan mendorong ke arah semua dengan ikhtiar-ikhtiar. Betul. Gitu. Jadi Pak. bukan hanya sekadar materi belaka, tapi juga tadi ada pengaplikasian yang ini amat sangat penting ya, yang akhirnya dijadikan fokus utama dari Dinas Pendidikan Kota Serang berkaitan dengan pendidikan. Tapi nih Pak, ini kan bicara soal fokus-fokus yang ada. Tentunya kita juga tidak dapat menutup mata bahwa akan ada tantangan. Tantangan apa sih Pak yang kiranya ini akan dihadapi? Dan bagaimana nih Pak solusinya? Tantangan gini, ketika dari kita nih ketika pelayanan pendidikan langsung turun langsung ke substansi persoalan atau turun ke bawah, itu musuh utamanya adalah di stigma atau divonis pencitraan. Bagi kitanya nih, Asya, misalkan Pak Wali Kota datang ke sekolah-sekolah untuk memastikan benar enggak KBM-nya bagus, benar enggak ada progres peningkatan mutunya, benar enggak gurunya solid sinergi satu komando memberikan pendidikan yang baik. Tapi semakin kita kesana tuh Dinas Pendidikannya keliling-keliling, atas ada stigma dan istilahnya memvonis bahwa itu sedang mencari pencitraan. Musuh utama itu harus dilawan. Melawan dengan cara membuktikan bahwa kita sedang berikan pelayanan pendidikan sesuai dengan visi wali kota dan visi Indonesia Emas misalnya. Nah itu harus kita lakukan. Nah, tantangan di eksternal kita harus lawan dulu. Yang kedua ada tantangan internal. Internal itu pertama kemampuan kita membaca situasi apa yang menjadi needs, kebutuhan ya. Kebutuhan pendidikan di Kota Serang itu apa sesungguhnya. Nah, tantangan berarti kan pertama kapasitas gurunya, ya kan? Kapasitas gurunya misalkan sekarang dari kementerian sedang menggembor-gemborkan nanti 2027 akan bahasa Inggris menjadi wajib mata pelajaran wajib. Sudahkah guru-gurunya mampu beradaptasi dengan itu semua? Nah, itu harus didorong tuh
berarti kan itu kan tantangan besar. Kapasitas gurunya, kemampuan gurunya beradaptasi. Atau sekarang di era digital, guru-guru juga harus tampil menjadi bagian digital yang produktif, menjadi bajar-bajar kebaikan. Atau bajar itu ada sesuatu yang memberikan transformasi ilmu pengetahuan tapi dengan kebaikan. Kita lawan bajar-bajar negatif menjadi bajar-bajar kebaikan. Itu tuh kan, gurunya juga mentransformasikan gagasannya lewat medsos, muridnya juga menyambung agar semua tertata rapi. Nah ini tantangan-tantangan. Dan yang ketiga Bu, tantangan kita persoalan kultur. Kultur yang ada di ini, orang berubah itu kan harus out of the box ya, keluar dari piranti ya, zona nyamannya. Dia harus menjadi orang inovatif. Guru-guru ketika dia harus mempunyai sekolah bersih, proses mengajar yang cepat dengan beradaptasi dengan kurikulum yang deep learning sekarang misalkannya kan, bermakna, bermakna gitu, enjoy gitunya kan, berkesadaran. Itu menjadi penting semua untuk menjadi bagian pendekatan. Kurikulumnya kurikulum merdeka atau K13 tapi dielaborasi dengan kondisi lokalitas kita gitu tuh maksudnya. Karena begini nih, di Kota Serang misalkan orang menghafal itu kan dulu tradisinya menghafal kita. Ada perubahan kurikulum bahwa bebas menghafal itu tidak. Kita harus istiqomah menjadi bagian sesuai dengan karakter yang ada di Serangnya. Menghafal tetap ada aja, dalam menghafal tapi juga memaknai, tapi juga memberikan kesadaran juga. Dan sifatnya dulu, zaman dulu kan ketika ada tegang tuh, ada guru tegang tuh. Sekarang kan pendekatan enjoy, pendekatan humanis, enjoy gitu. Nah ini harus dielaborasi agar murid ketika mendengar, menerima ilmu itu tapi dengan rasa tawadu sebagaimana isyarat ta'limu ta'lim, tapi juga ada kebahagiaan. Itu harus didorong dengan sekolahnya Bu. Tantangan sekolahnya, kalau sekolahnya acak-acakan punya seorang yang kelasnya acak-acakan terus jalan menuju akses, terutama bagi sekolah-sekolah yang di pinggir urban Bu, kaum miskin kota, di gang-gang itu kan, masuk gang itu kan orang kotor. Nah di rumahnya juga hidup di gang-gang. Kaum miskin kota harus kita apresiasi, sekolahnya harus tempat yang teduh, tempat yang hijau, tempat yang bersih untuk dia menuntut ilmu. Di tengah rumahnya yang memang kondisi ekonomi yang sering ini, tapi ketika di sekolah semua setara. Yang kaya, yang miskin setara dia di sana. Nah sekolah harus menjadi bagian elitarisme edukasi atau sekolah inklusif. Itu saya kira penting dia. Betul. Nah tadi juga kan Bapak akhirnya menyampaikan bahwa sebenarnya kalau tantangan ada dari internal, eksternal gitu ya Pak. Tadi juga Bapak menyampaikan ini loh solusinya yang bisa memang dihadapi. Nah saya penasaran dengan pendapat Bapak dan pandangan Bapak ya. Soal tadi kan akhirnya Bapak menyampaikan bahwa ada beberapa tadi semisal program dan lain-lain ternyata itu tidak bisa tidak sesuai dengan yang ada. Nah ini kan akhirnya menjadi tugas pemerintah dan juga guru. Nah ini akhirnya kan Pak, ini kembali lagi kadang ada banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya misal diminta oleh pemerintah pusat untuk semua guru melakukan hal tersebut gitu. Tapi nyatanya itu amat sulit. Nah, bagaimana Pak? Ini khususnya di Kota Serang dari Dinas Pendidikan hadir untuk akhirnya tidak timpang sebelah, Pak. Bagaimana? Kebijakan nasional itu memang gini. Setiap gadi kepemimpinan, reproduksi kepemimpinan dan menghasilkan kepemimpinan nasional dan kabinet-kabinetnya kadang-kadang berubah-ubah kurikulum. Betul. Dan memang berubah-ubah itu beradaptasi. Tidak ada pendidikan yang mapan, yang memang harus ada ikhtiar kolektif dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, nasional saya kira terus melakukan kebijakan yang baik untuk rakyatnya. Misalkan kementerian sedang beradaptasi sekarang bagaimana misalkan bahasa Inggris menjadi bahasa yang wajib mata pelajaran. Nah, bagaimana di daerahnya? Nah, dia memang harus diikutin. Atau sekarang pendekatan deep learning harus diikutin, cara-cara pendekatan seperti itu. Tapi menurut saya di Kota Serang khususnya dia harus ada nggak yang istiqomah, yang konsistensi, yang harus terus menerus meskipun perubahan kurikulum terus menerus, tapi ini menjadi sebuah role model keistiqomahan dalam proses transformasi pendidikan yang ada di Kota Serang. Contoh misalkan soal menghafal, soal misalkan Kota Serang mengaji, ya kan ada gagasan kan kita sedang gebur-gemur tuh Kota Serang mengaji tuh di satuan pendidikan. Ada 2 skema besar di Kota Serang mengaji itu. Ada Kota Serang mengaji yang dilakukan oleh Kesra di Maghrib mengaji itu di kecamatan di lurahnya. Ada Kota Serang mengaji dilakukan oleh satuan pendidikan. Ini istiqomah gitu. Kita bisa lakukan bahwa murid kelas 6 SD dia harus mampu membaca Al-Quran.
baik alhamdulillah misalkan makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, tapi di kelas 6 SD juga harus bisa. Nah, kalaupun itu dibuat skema minimal di kelas 3-nya itu sudah mulai dari Iqra. Apalagi nanti ke depan ada wajar di kelas 13 tahun, PAUD atau TK udah mulai pertimbangan menuju SD itu. Jadi TK atau PAUD itu Iqra 1, Iqra 2, SD-nya sampai 3 itu udah bisa. Nah, ini harus kita dorong tuh. Meskipun kurikulum nasional berkembang, tapi ini menjadi pilar atau fondasi atau infrastruktur bagi pengetahuan-pengetahuan yang lain. Minimal di Kota Serang ini pendidikan formal pun mampu menyandingkan proses pendekatan yang bisa orang bisa baca tulis Al-Quran di formal. Di SMP-nya sama seperti itu. Baik. Nah, ini saya kira konsistensi intinya. Nah, Intinya soal konsistensi. perkembangan yang lain itu ikut beradaptasi, tapi ada perkembangan yang memang di Kota Serang wajib Dinas Pendidikan dan Kesra berkolaborasi membangun murid kelas 3 bisa baca Quran dan lulus udah, apalagi yang sudah tahfidz yang lain. Nah, ini saya penting. Baik, Untuk baik. konsistensi seperti itu yang kita. Jadi dari banyaknya program tadi yang paling penting adalah konsistensi dan kemudian kolaborasi. Nah, kalau semisal hanya dari Dinas Pendidikan saja sulit ya Pak ya. Kan mutu coba nih, mutu pendidikan itu tidak bisa hanya milik Dinas Pendidikan, tidak bisa milik sekolah, tidak bisa milik kepala sekolah. Dia harus Dinas Pendidikannya menerjemahkan gagasan Pak Wali Kota, terus sekolahnya, kepala sekolah menjadi katalis, terus guru-gurunya sebagai proses di mana sumber dia menyampaikan ilmunya, muridnya juga, lingkungannya, keluarganya. Ini kolaborasi. Ditambah nanti leading sektor yang lain berkolaborasi dengan kita semua. Misalkan contoh LH misalkan orang membangun karakter bersih, dia harus tampil memberikan sosialisasi, gitu kan? Betul. Terus perpustakaan kemarin datang ke kita untuk mengaktifkan kembali perpustakaan sekolah dengan cara berkolaborasi, itu kan penting juga. Iya, sangat penting Pak. Nah, ini terus pendidikan hijau, pendidikan sekolah hijau harus juga dengan pertanian. Ya. Itu saya kira kolaborasi itu yang harus sekarang dilakukan. Tidak bisa kerja sendirian tanpa kolaborasi sekarang untuk mencelasakan. Nah, itu poin penting ya Pak ya. Apalagi jumlah guru hampir 5.000, ya kan, jumlah guru hampir 5.000 di kita, dan seluruhnya harus bergerak masif membuat satu pendekatan yang benar-benar istiqomah dan konsisten. Nah, betul. Itu poin penting ya Pak ya. Karena Karena semua dulu tuh udah Bapak keliling-keliling akhirnya ya. Saya udah keliling ke sekolah-sekolah aja, memprovokasi aja. Kadang malam pun saya sidak. Ada siapa Pak kalau malam tuh Pak? Iya, saya kan sempat di medsos tuh bahwa saya siap jadi jelaku. Waduh. Kalau malam itu kan alami, tidak pernah, kalau datang saya tidak pernah formal datang Pak. Tiba-tiba datang ke sekolah, lihat bagaimana sekolah bersih atau tidak, ada nggak sampah plastik. Hari ini sudah tidak musim lagi lah, sekolah ada sampah plastik, harus nggak ada lah sekarang. Minimal ketika gagasan Serang bersih itu di sekolahnya lah. Nanti muridnya bagi punya karakter, dan itu saya sidak tuh tiap malam, tiap malam, tiap pagi, nggak ada lah. Selagi raga ini sehat kita akan dapat, dan sebelum kemaslahatan datang kita tutup ikhtiar. Wih, mantap. Nah ini ya Pak ya, jadinya aktif juga gitu, bukan hanya sekadar memberikan arahan ataupun program saja, tapi benar-benar datang mengevaluasi, kemudian juga menyidak tadi yang Bapak sampaikan. Itu begitu, pemimpin itu tidak boleh tidak, dia harus terjun memastikan. Pak Budi sekarang, Pak Wali Kota sekarang, kenapa dia gelisah, dia turun terus ke lapangan. Di jalan lingkungan dia turun, di jalan protokol dari lingkungan, royal misalkan, pendidikan dia datang, memastikan dia. Jadi dia bukan hanya mendengar laporan, tapi tahu dia persoalan akarnya di mana. Nah, itu paling penting Pak. Pemimpin itu begitu. Memang musuh utamanya adalah dia dicap sebagai pencitraan. Ya. Padahal itu sedang menyampaikan cinta sesungguhnya. Mungkin kita ganti kata pencitraan dengan publikasi Pak. Ya, Jadi lebih enak terdengar ya gitu kan ya. Karena kan perlu Pak, kita sebagai masyarakat juga kita ingin tahu bagaimana nih kerjanya pemerintah seperti itu. Kayak gini-gini kan menjadi penting biar publik juga tahu apa yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan kelakuan tiap harinya di sekolah-sekolah, biar tahu ada gagasan apa sih sesungguhnya. Kita punya gagasan. Gagasan ini mengelaborasi, menerjemahkan, menderivasi gagasan Pak Wali Kota selama 5 tahun itu punya target pendidikan seperti itu. Gitu kan? Jadi itu yang penting ya Itu Pak. yang penting juga. Nah tadi dari banyaknya program mungkin Pak, ini program unggulan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Serang ini apa Pak? Mungkin 1-2 tahun ke depan akan terrealisasi dan akan berjalan lancar kira-kira. Itu pertama, Kota Serang Mengaji diterjemahkan dengan sekolah mengaji. Saya gini,
bicara tentang Quran, bicara tentang mengaji, itu kemampuannya adalah pasti orang akan diberikan hidayah atau ikhtiar. Nah, apa ini sekolah ini wasilah aja. Guru ada wasilah untuk mencapai cita-cita agar orang tuh paham, minimal dia bisa baca tulis Al-Quran. Targetnya di kelas 3 saya pengen nanti ini berjalan sudah 2026 itu nanti tahun pelajaran 2026 2027 sudah bisa kelas 3 dievaluasi. Benar nggak udah bisa ngaji itu Al-Quran dengan makhrajubnya. Nanti di SMP-nya juga sama. Kan dalam beberapa saya hampir survei ke beberapa sekolah itu rata-rata SMP dari kelas 6 dari kelas 9 SMP aja itu masih ada 25% yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Nah ini harus digenjot oleh kita. Ini punya kewajiban. Peradaban itu harus dibangun lewat Iqra. Iqra itu menerjemahkan dari Al-Quran di sana. Dan mudah-mudahan ini ikhtiar. Mudah-mudahan kalau kita sudah bekali murid-muridnya dengan baca Al-Quran, ya minimal dia mampu memberikan sebuah cahaya buat dirinya dan buat orang lain baru menuntut ilmu-ilmu yang lain. Nah itu ini tentang ini. Ini konsisten. Ini kita buat pokjanya. Pokja Kota Serang Mengaji atau Pokja Sekolah Mengaji ini dia turut keliling-keliling, membuat skema-skema, mengevaluasi semua, dan ini bergerak semua. Kita udah kumpulkan guru agamanya, kita kumpulkan kepala sekolahnya. Ini adalah prinsip visi wali kota harus terjemahkan menjadi sekolah mengaji semua. Ini bergelora tuh semua. Nanti dikolaborasi dengan di Kesra itu maghribnya mengaji, dievaluasi terus. Nah, insya Allah Kota Serang ini lulusan SMP, SD yang negeri pun bisa baca Quran. Itu kan 200 tahun bisa indikatornya bisa kita lihat. Ini satu. Yang kedua, unggulan yang kedua nih dibicara kebersihan nih. Saya pengen sekolah itu udah bersih semua. Dia sekolah bersih, hijau, sehat, tapi dia punya karakter budaya di sana. Dan ini harus kita memang terus kita dorong secara bersama-sama dengan cara sidak itu ada hukum gelombang tuh. Kalau kita sidak ke sini, oh iya Pak Kadis ini sedang kebersihan. Itu ternyata sebulan ini sekolah cek aja Ibu sekarang. Ke sekolah sekarang udah bersih semua. Saya lihat tuh bersih semua, yang tadinya kotor bersih semua. Ini program yang sustainable agar sekolah di Kota Serang itu baik sekolah yang di pinggiran, sekolah perbatasan, perkotaan, sekolah yang Ubrangpur semuanya masih melakukan gerakan sekolah bersih. Ini adalah penting semua. Nah, yang ketiga ini program ketiga adalah beradaptasi dengan teknologi dan kemampuan ilmu pengetahuan bagus. Minimal dia ikut kemampuan mutunya lah. Bagaimana mendorong? Ya bahasa Inggrisnya sebagaimana itu kita dorong. Ada namanya Pokja untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia nanti kita ciptakan, didorong-dorong. Ada namanya sekolah Inggris nanti di kita ini. Dari 221 sekolah SD, kita akan pilih beberapa sekolah khusus nanti sekolah Inggris di sana sebagai prakondisi menuju mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib. Sekolah kita akan cek gurunya kita supply, terus nanti kita akan genjer dan tiap hari itu ada beberapa hari yang khusus kita bahasa Inggris teman semua. Orang aja bisa masa kita tidak melakukan. Apalagi sekarang kita dipilih menjadi lokus dari program Touch First Indonesia, sebuah organisasi global yang dipilih 2 di Indonesia ini, yaitu di Bali dan Kota Serang. Dan mulai bulan Februari nanti. Ada guru-guru yang terlatih akan dikirim ke sekolah-sekolah. Ada sekitar 15-20 guru dari Touch First University Indonesia itu akan ngajar-ngajar. Kemarin udah ketemu Pak Wali Kota, dia sudah ini kan kita sudah MOU nanti tanggal 9 kita mau dia Yunda itu akan memberikan pendidikan pertama, ngajar dia di sekolah. Itu nanti itu saya kira peningkatan itunya. Baik itu programnya ya Pak ya, program unggulannya. Dan kita akan nantikan Pak, dan semoga ini juga berjalan lancar. Amin. Dan tadi juga Bapak sampaikan bahwa ini akan dipublikasikan tentunya agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Agar masyarakat tahu. Betul. Nah Pak, ini tak terasa kita sudah berjalan ya hampir 30 menit lebih. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita nih Pak, pada hari ini boleh disampaikan closing statement singkatnya nih Pak terkait dengan tema kita hari ini yang berkenaan dengan Hari Guru dan juga pendidikan khususnya di Kota Serang. Boleh Pak, silakan. Siap. Oke. Selamat Hari Guru. Guru adalah kekuatan determinasi bagi proses pencerahan bagi umat. Guru adalah kekuatan dalam rangka menyampaikan ilmu adalah cahaya dan membakut karakter yang peduli penting. Dan terakhir, sebagaimana slogan kita,
Kota Serang cerdas, berbudi dan peduli ini akan segera diwujudkan. Insya Allah tema ini bukan hanya slogan tapi menjadi kekuatan derivasi bagi kehidupan kita di Kota Serang. Terima kasih. Baik. Wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas closing statementnya, luar biasa sekali pemirsa. Perbincangan kita hari ini tentunya membahas tentang pendidikan berkenaan dengan Hari Guru Nasional. Semoga juga guru-gurunya sejahtera dan bahagia, pendidikannya juga akhirnya jadi luar biasa. Terima kasih Bapak, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga nanti bisa berkenan datang lagi dan kita berbincang lagi nih Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Bapak Ahmad Nuri SMS yang merupakan Kadisdikbud Kota Serang, membahas mengenai menguatkan kompetensi membangun masa depan bangsa sehubungan dengan Hari Guru Nasional. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlo Rida dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.